Halo, selamat siang teman-teman di channel Pecinta Sejarah. Kali ini saya sama Mas Agung itu ada di wilayah Mojokerto ya. Kita sekarang lagi lihat-lihat bekas situs dari salah satu pabrik gula yang pernah berdiri di wilayah Kabupaten Mojokerto, yaitu pabrik gula Perning atau dulu namanya Swiker Fabrik Perning yang ada di Kecamatan Jetis ya, tepatnya Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Nah, ada beberapa bangunan-bangunan itu yang masih kesisa, contohnya yang ada di kejauhan itu merupakan bekas rumah dinas ya, yang sekarang sudah tidak dihuni lagi dan asetnya itu sekarang ada di bawah kekuasaan dari pabrik gula Gempol Kerep. Nah, itu juga ada beberapa rumah dinas, nanti kita akan coba cek ke sana lebih dekat ya. Nah, yang paling menarik perhatian kami di sini, nah ini ada sebuah bangunan lawas nih. Ini adalah bekas apa ya? Dapur stum ya. Dapur stum yang merupakan pijakan atau bawahan itu kakinya dari cerobong asap pabrik gula Perning. Nah, ini tinggal dapur stumnya aja ya. Orang-orang masyarakat umum biasanya tuh bilang bahwa ini tuh dapur stum bagian yang ini nih. Nanti coba kita tanya Mas Agung bagaimana itu sejarahnya pabrik gula Perning ya. Mas Agung kan cukup concern ya masalah pabrik gula khususnya di Jawa Timur. Mas Agung, ini apa nih Mas Agung tepatnya nih? Ini apa namanya, bagian bawah dari cerobong asapnya pabrik gula Perning, Mas. Kalau sejarahnya sendiri gimana Mas? Pabrik gula Perning itu punya siapa? Dibangun oleh siapa? Apa namanya, pabrik gula Perning itu didirikan sebelum tahun 1860. Mas Agung, sorry, boleh kata nggak Mas? Jadi sebelum tahun 1860. Tepatnya saya agak kurang begitu detail karena memang datanya kan susah. Ya. Nah, kemudian pabrik gula Perning ini pernah dimiliki oleh Gunther von Butzing-Slowen, yang juga memiliki pabrik gula Mbago, Jabung yang di Probolinggo, kemudian pabrik gula Perning di Mojokerto, kemudian pabrik gula Pesantren di Kediri, sama pabrik gula Banjardawa di Pemalang. Banjardawa di Pemalang. Nah, 5 pabrik gula ini itu di tahun 1890-an. Ya. Itu karena ada kebijakan apa namanya, liberalisasi industri gula, didirikan sebuah perusahaan namanya Java Skulptur Maskapai. Oke. Nah, Gunther von Butzing-Slowen sendiri selain memiliki 5 pabrik gula, dia juga memiliki mesin fabrik De Bromo yang ada di Pasuruan. Oh, pabrikan mesin itu ya? Pabrikan mesin. Kemudian dia juga pendiri pabrik gula Popo. Tahun 1874, kemudian 6 tahun kemudian dijual ke keluarga Johandik August Lot. Johandik August Lot. Iya, anaknya yang beli itu bernama Andries Frederick Adrian Lot, yang makamnya ada di Peneleh, Surabaya. Oke, terus Mas Agung ini kira apa? Tutupnya tahun berapa sih Mas Agung? Tutupnya ya pada saat krisis Malaysia. Tahun 1930-an itu ya? 1930-an. Dia tutup, kemudian apa namanya, tidak beroperasi, dan saat ini menjadi pengelolaan di bawah pabrik gula Gempol Kerep ya. PTPN berapa sih? PTPN, sekarang SGN, dulunya PTPN 10. PTPN 10 ya. Oke. Oh, Mas Agung, ini berarti dulu ini dapur stum itu tempat pembakaran? Keluarnya asap. Keluarnya asap? Iya, dapur pembakaran itu dari ketel. Iya. Kemudian kalau dari ketel itu kan nggak boleh dibuang langsung, tapi dia harus melalui cerobong asap ya, naik ke atas. Berarti ke sini nih ada kayak salurannya nih, masuk ke pintu ini Mas Agung ya? Kayaknya ini salurannya. Oke. Berarti kalau model gini kira-kira ketelnya di mana Mas ditaruhnya? Kira-kira ya? Ini kan kalau kita lihat kan ini fondasinya kan ini batu-bata merah semua ya? Kalau di sini berarti arahnya ke sini ketelnya. Iya. Oke teman-teman, ini yang ini sebelah selatan Mas Agung ya? Iya. Ini sebelah selatan, sedangkan yang ke arah sana itu ke arah utara. Cuman ini agak menyerong ke arah barat laut Mas Agung ya? Ini menyerong nih, tidak vertikal lurus, tapi ini agak menyerong ke sisi kiri atau barat laut. Nah, gitu. Gimana Mas Agung? Lanjut lagi? Kalau deket-deket sini mungkin kalau ada fondasi itu biasa dekat apa namanya, tempat ketelnya, tapi tidak terlalu jauh dari sini. Oke. Itu mungkin sana tuh Mas Agung. Ada fondasi tuh, kita coba lihat situs-situs kayak gitu. Karena seru nih Mas Agung. Yang nggak kelihatan kayak ini ya. Iya. Apa? Nostalgia ke Popoh nih. Yang videonya lumayan dapat atensi banyak tuh. Ini Mas Agung ya, sini nih ya. Itu yang sebelah kanan kan ada fondasi juga tuh Mas. Itu yang kanan sini. Itu tuh. Iya mungkin di
Ini fondasi nih. Iya, kayaknya di sini, Mas. Sini ya? Iya. Ya, di sini tuh juga ada fondasi di sebelah sana itu. Mungkin nih dulu situsnya di sini nih. Karena kalau dilihat kan batu batanya banyak banget nih, Mas. Reruntuhannya itu. Iya. Ini runtuhan semua nih batu bata. Nah, itu cerobong di sana tuh, dapur stomnya. Biasanya dari Ketel ke Cerobong itu pakai ducting jalur. Ducting itu apa, Mas? Saluran pembuangan dari Ketel yang menuju ke Cerobong. Oh, jalurnya itu ya? Jalurnya. Kayak biasanya kalau kayak pipa bentuknya kotak gitu loh, Mas. Iya, kayaknya di sini boilernya. Boiler sini ketelnya ya? Iya, di sini. Soalnya ini fondasinya kan ya, gundukannya di sini soalnya, yang gunduk nih. Tapi belum tahu ya, ini ketel pendem atau apa ya modelnya? Iya, modelnya. Biasanya kalau dihancurin, pabrik gula yang dihancurin biasanya kan menyisakan fondasi-fondasi ya. Fondasi yang paling kuat itu biasanya kalau nggak ketel, ya. Yang pertama ketel, yang kedua gilingan tebu yang pakai roda gila itu. Roda gila itu. Tapi mungkin di sana tuh, kayaknya Mas, yang di sana gilingannya yang mungkin produksinya di sana, kayaknya di sini ketelnya. Ketel di sini. Oke, Mas Agung, kayaknya kita harus ke sana tuh, Mas Agung, biar teman-teman kayaknya dapat inilah bisa ikut nyusurin nih ya. Soalnya ini mumpung ini belum ini ya musim panen gitu ya, jadi tanaman-tanaman di sini kan masih banyak yang baru ditanduri gitu ya. Ini baru dibakar-bakar kayak gini. Jadi biasanya tuh kayak semak-semak itu ketutup. Jadi mumpung ini kebuka kayak begini, kita nih susuri. Oh iya. Ini bekas fondasi lama ini. Ini ya. Ini Mas Agung nih. Lihat di sana. Iya, Mas. Ini ya. Ini masih ada fondasi. Terus kalau kita pernah di mana itu kemarin? Oh itu. Pabrik gula, bukan pabrik gula Purwodadi ya? Purwodadi, Goranggareng. Bukan Goranggareng, apa tuh? Purwodadi. Purwodadi. Pabrik gula Purwodadi yang di ini ya. Di Magetan. Di Magetan. Apa namanya? Ketelnya. Itu kan juga ada konstruksi batu bata gini ya. Oh iya, betul kayak gini ya. Iya. Betul. Ini kalau dilihat sini semua gundukan nih, Mas, batu bata semua nih kan. Iya. Tuh sampai sana itu gundukan. Ini ketelnya, Mas. Apa nih kalau bilang stasiun ketel? Stasiun ketel. Stasiun ketel ya. Oke. Kalau ini bangunannya bukan kalau bangunan produksi pabrik gula kayaknya nggak mungkin yang model gini. Kenapa, Mas? Sebabnya? Ini kan batu bata ya, maksudnya campuran antara batu bata dengan kayak beton. Di semen gitulah ya. Di semen itu biasanya bangunan ini identik dengan bangunan-bangunan yang ada di ketel pabrik gula. Identik. Seperti konstruksinya gitu ya. Oke. Siap. Saya mungkin akan ke situ-situ ya untuk ngasih gambaran jelas nih ke teman-teman ya, bahwa gundukan-gundukan itu tuh memang banyak ditemukan material-material batu bata gitu loh. Ini semua tuh, ini kayak gini-gini tuh, batu bata semua, batu bata merah. Sayang banget nih. Tapi Mas Agung pernah ini nggak sih, Mas, dapat info kalau ini semasa perang itu dihancurin atau gimana? Belum dapat info? Belum dapat info. Oke. Gua nanti kalau dapat info, Mas, ya, kita mungkin diskusi lagi sama teman-teman pegiat sejarah lain ya, yang fokusnya ke revolusi fisik ya, zaman-zaman gitu, yang agresi gitu ya. Mungkin ada yang tahu peristiwa-peristiwa gitu. Biasanya saya Mas Agung tuh ditemenin Pak Zaki ya dari Komunitas Begantung Surabaya yang fokus ke peristiwa agresi militer atau yang revolusi fisik lah. Kemerdekaan begitu, perang-perangan lah pokoknya. Tuh biasanya dari beliau itu dapat gambaran atau informasi tentang peristiwa yang terjadi di masa-masa itu. Ini juga ada nih kayak gini nih, bekas puing-puing gini. Kayaknya saya akan ke selatan ya. Saya akan ke utara nyari bekas fondasi itu.
Tapi ini juga tegel lama, Mas. Iya. Tegel lama ini. Ini tegel lama berarti ini memang bener area indoor ya. Dari pabrik ya. Area indoornya ini. Luar biasa nih tegel lama nih. Sorry. Tegel lama nih. Pakai semen merah gini. Bener nih. Dia bangunan indoor, kemudian cerobongnya, ductingnya di situ. Indoor ini dulu, ini aslinya dulu tuh memang harusnya ini ada atapnya, terus ini ada dikasih lantai begini, kasih ubin. Ya. Nah ini kan ada ini nih, ada kayak fondasinya dari batu bata, baru ditutup dengan ubin kayak gini. Ya inilah situs bekas pabrik gula Perning. Nah jadi teman-teman seperti ini bekas dapur stum atau kaki-kaki dari konstruksi cerobong pabrik gula Perning yang ada di Kabupaten Mojokerto. Ini ya, tuh diameternya mundar gini nih, Mas. Ini kalau sama Ketegan Sidoarjo bekas pabrik gula lebih gede Ketegan. Lebih gede Ketegan ya? Mungkin 1,5-nya lah ya, lebih besar ya? Iya. Nah, ini kenapa Mas kok dibentuk bundar? Ya, kenapa Mas? Bentuk lingkaran. Jadi kalau misalkan dari hasil pembakaran bahan bakar di ketel, ya, itu biasa orang nyebutnya sebagai flue gas. Ya. Kemudian dia mengalir ke ducting. Oke, salurannya tadi tuh dari ketel ke sini. Dari ketel ke sini. Hasil pembakaran di ketel itu kan bukan hanya murni udara panas, tapi ada debu-debu. Oke. Nah, dia masuk, kemudian dia akan berputar. Jadi asap itu akan berputar. Kemudian partikel-partikel debu yang terikut hasil pembakaran yang terikut ke gas buang tadi, itu dia akan turun. Oh, kemudian udaranya berhembus keluar, sementara itunya kotorannya turun. Partikel-partikel hasil pembakarannya pasti akan turun. Makanya dapur stumnya ini kalau misalkan selesai musim giling dibersihkan. Pakai skop gitu ya. Oke. Jadi gitu ya. Kenapa itu bentuknya itu melingkar begini? Jadi itulah. Jadi memang ada alasannya Mas ya? Iya. Bentukannya seperti itu. Oke. Sama rata-rata semua cerobong di industri kan rata-rata kebanyakan itu melingkar. Sampai sekarang pun kayaknya zaman modern juga gitu Mas ya. Iya, Mas Agung, apa sih Mas yang bikin cerobong itu beda-beda ukurannya? Itu apa? Faktor apa? Faktor karena ukuran ini kebutuhan uap. Yang jelas kebutuhan uap. Kebutuhan uap itu kan dipanaskan dari air. Ya. Nah, air itu juga butuh bahan bakar. Semakin besar tekanan dan flow atau jumlah uap yang dibutuhkan, maka semakin besar ketelnya. Semakin besar ketelnya, semakin besar cerobongnya. Oke, Mas Agung, ini kita sudah melihat diameternya ini Mas Agung ya. Kalau menurut Mas Agung, pabrik gula Perning ini skalanya itu kecil, menengah atau besar? Kalau melihat dari diameter. Kalau dibandingkan dengan pabrik gula Ketegan ya. Iya. Kalau berdasarkan ukuran diameter ininya, mungkin sekitar kapasitasnya kapasitasnya itu sekitar 70% dari pabrik gula Ketegan. 70% dari pabrik gula Ketegan. Lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil. Oke. Oh ya, Mas Agung, ini cerobong kan kalau dari ujung bawah ke atas itu dia makin kecil ya, itu menyempit. Ya itu tujuannya itu tadi untuk hembus ke atas itu apa gimana? Untuk hembus ke atas. Iya. Oke. Mas, gini, ini kan kalau di loko uap ya, itu kan air itu kan tidak boleh sembarangan untuk ke ketel. Nah, karena di sebelah selatan itu ada sungai, ya Mas, ada sungai itu dari pecahan dari Kali Berantas. Nah, Mas, kalau di ketel pabrik gula, itu apakah airnya itu harus kualitasnya harus sangat baik. Berarti nggak boleh asal juga kayak loko uap ya? Langsung dari sungai dimasukkan ketel nggak bisa. Biasanya kalau pabrik gula itu ada semacam filter? Bukan hanya filter, tapi pengendapan. Jadi kotoran-kotoran dari air sungai yang membuat air ada tanah-tanah gitu ya? Iya, yang membuat air sungai keruh itu harus dijernihkan dulu. Baru dikonsumsi ke ketel. Baru dimasukin ke ketel. Itu biasanya pakai ini Mas, pakai tawas. Tawas untuk mengendapkan kotoran yang ada di air itu. Tawas itu kayak kalau di kolam renang tuh apa ya Mas ya? Tawas itu apa ya? Aku lupa tuh.
Ya begitu ya, pokoknya Iya. yang bau itu kaporit. Ya, bukan beda. Beda bukan kaporit. Bukan kaporit. Kalau tawas itu AL2SO43. Itu tawas tuh yang buat ngeracunin ikan bukan sih Mas? Biasanya itu kalau orang-orang nakal mancing itu. Potas. Oh, itu potas ya. Oh, sorry. Kalau tawas itu untuk pengendapan. Biasanya kalau sumur-sumur di rumah-rumah desa kalau kotor itu biasanya dicemplungi tawas. Oh, gitu buat pemurnian air lah ya. Kalau kaporit itu fungsinya untuk untuk membunuh bakteri biar pas kayak misalkan di kolam renang itu kita misalkan ada kemasukan air kolam renang nggak membuat kita sakit karena bakteri di situ sudah dibunuh oleh kaporit tadi. Oke. Terus sama tapi saya belum nemu referensi tapi teknologi itu sudah ada. Ya. Jadi dari air sungai Berantas, itu kotorannya diendapkan. Ya. Kemudian ada proses lagi namanya kalau bahasa kimianya itu semacam penurunan kesadaran. Secara sederhana nih. Kayak pernah saya bahas itu kan ada di salah satu loko di mana Tasikmadu itu kan ada kerak. Oke, nah, kerak ya. Untuk menghindari kerak itu biasanya komponen kimia istilahnya kalsium sama magnesium itu harus diturunkan. Dengan cara apa? Dengan cara menaikkan pH. Nah, pH dinaikkan dengan bisa menggunakan lime atau menggunakan caustic soda gitu. Oke. Ya itu sedikit. Untuk ini agar tidak korosi gitu lah ya. Tidak menimbulkan kerak di ketel. Biasanya proses pabrik gula itu simpel. Jadi habis pengurangan airnya itu habis keruannya diturunkan, habis itu kesadarannya diturunkan. Oke. Itu saya pernah baca di salah satu pabrik gula, cuma saya agak lupa pabrik gula mana. Proses pengolahan airnya. Oke, siap Mas Agung. Nah, ini kita sudah ngomongin segala macam tadi Mas Ag ya. Nah, untuk kebutuhan uap di pabrik gula, ya itu digunakan untuk apa aja Mas Agung? Pertama untuk kalau zaman Belanda dulu itu untuk menggerakkan gilingan gilingan tebu ya. Yang ada roda gilanya itu yang pertama. Yang di area stasiun Gilingan itu stasiun Gilingan. Setelah uapnya dipakai untuk ke stasiun Gilingan, itu dipakai ke evaporator, kemudian ke proses selanjutnya. Oh, kalau yang di stasiun Masaan itu? Stasiun Masaan, ya itu butuh uap. Butuh uap juga. Butuh uap. Oke, jadi memang dasarnya pabrik gula itu ya uap itu Mas ya. Uap. Dulu teknologinya mesin-mesinnya maksudnya produksi. Jadi dari stasiun Gilingan kemudian ke proses selanjutnya kayak evaporator tadi. Nah, fungsinya evaporator itu kan untuk menguapkan larutan gula, sehingga larutan gulanya ini semakin pekat. Oke, siap. Berarti dari ketel itu uapnya langsung ke stasiun Gilingan itu dulu ya, pertama kali jalurnya Gilingan, baru ke evaporator itu. Ke evaporator sama proses yang lainnya. Oke, jadi yang pertama tuh ke stasiun Gilingan ya Mas ya, yang paling utama uapnya. Oke, jadi saya mau eksplor lagi nih, termasuk ke area utara atau rumah-rumah dinasnya pabrik gula Perning. Mungkin nanti kita mau lihat yang diduga Mas ya, bekas stasiun Gilingannya ya, karena ada fondasi di sana tadi kita lihat dari jauh. Nah, jadi di depan saya ini ya, saya sama Mas Agung ini kan coba untuk mencari stasiun Gilingannya di mana. Yang sebelah kiri itu ada situs konstruksi bangunan kayak gitu. Lalu di sebelah kanan ini juga ada gundukan kayak gini nih. Ini coba kita cari-cari nih. Kira-kira di manakah area stasiun Gilingannya? Apa? Itu. Ini nih konstruksi lawas nih. Apa itu? Iya. Bekas stasiun Gilingan ini kayaknya. Area stasiun Gilingan ya? Iya. Oke. Siap. Apa kayak dipopo tadi ini? Oh iya benar ya. Yang kita berdiri itu ya? Iya. Cor-corannya. Cor-corannya sama. Kalau beban paling tinggi di pabrik gula kan stasiun Gilingan. Beban paling tinggi. Bebannya beban apa, Mas? Beban alat sehingga konstruksi di bawah tanahnya itu perlu fondasi. Oh, beban konstruksi. Oke. Jadi memang harus di ini dulu ya. Iya. Dibikin konstruksi di bawah tanahnya agar dapat menahan beban konstruksi yang berat dari
fasilitas atau area stasiun Gilingan. Kayak ini batas bangunannya, Mas. Kayaknya iya ya. Ah iya bener nih, kayaknya batas bangunan. Sini emplasement ya? Iya nih, aku duga sih bahwa ini emplasement di sini, Mas. Karena kalau stasiun Gilingan di sini pasti dekatnya emplasement, Mas. Iya. Sini. Ya kurang lebih di sini nih daerah emplasement. Emplasmentnya itu maksudnya emplasement lori ya, emplasement lori teman-teman. Bukan emplasement stasiun karena stasiunnya memang Perning itu ada di dekat sini, itu di sebelah sana, di sebelah baratnya. Tapi yang dimaksud kita dengan kata emplasement yaitu merujuk pada emplasement lori dari pabrik gula Perning. Ya, Mas Agung, pabrik gula Perning itu kayaknya logonya itu ada yang dimutasi ke pesantren kan ya? Ada. Karena memang dulu satu manajemen ya? Satu induk perusahaan ya. Oke. Coba saya mau ke sana tuh. Kayaknya tuh kayak konstruksinya lumayan utuh ya. Dibanding ini udah pada roboh. Saya akan ke sana itu. Biar teman-teman bisa. Iya, batas tembok ini kayaknya. Batas tembok terus sananya emplasment ya. Biar teman-teman bisa dapat gambaran ya, juga ikut jelajah. Ya. Beginilah kalau ini kalau nyusurin pabrik gula yang hanya tinggal puing-puing dan sisa-sisanya itu ya begini nih. Serunya memang beda dengan belusukan pabrik gula yang masih berdiri apalagi masih operasi. Nah, ini ada satu yang begini nih modelnya. Nah, ini saya nggak tahu nih, ini untuk apa. Cuman di tengah-tengahnya itu memang ada space. Di tengah itu memang ada space. Nah, tinggal gini-gini aja deh. Yang masih ke sisa-sisa tuh kayak di tengah-tengah ini tuh merupakan bagian dari puing-puing ya. Puing-puing bangunan dari pabrik gula Perning. Jadi banyak sekali bahkan ya. Ini kalau di tanahnya dibikin seperti ini nih, mau ditanami lagi. Nah, itu kelihatan bahwa banyak banget puing-puing batu bata. Itu bekas konstruksi dari pabrik gula Perning. Ya, batas temboknya masih ada sisa. Batas tembok ya? Ya, sama yang kesini nih, Mas. Oh iya bener ya. Tuh. Cuman yang kesini sudah kayaknya udah ambruk nih, Mas. Kayaknya buat ini ya, kebun ya. Iya. Makanya di sana kan rumah dinas. Iya. Kalau misalkan sini emplasement nggak mungkin. Nggak mungkin iya. Emplasement menghadap bersebelahan dengan rumah dinas kok kayaknya agak ini ya, agak meragukan ya, Mas ya. Iya, agak jarang. Iya bener kayaknya sih. Apalagi kalau dilihat dari ukuran rumah dinas kayaknya tuh sana tuh orang-orang Eropa di sana tuh. Iya. Tapi kayaknya Popo juga itu, Mas, emplasmentnya itu di pinggir jalan ya. Terus di seberangnya juga ada ini kan, ada rumah dinas ya. Ada rumah dinas. Jadi nggak bisa dipastikan juga nih, Mas, emplasmentnya. Tapi dugaan kuat kita itu bahwa emplasmentnya itu ada di sebelah sana ya, di sebelah barat. Apa mungkin emplasement depan, terus ini emplasement belakang gitu mungkin bisa jadi. Bisa jadi, Mas. Karena memang foto lamanya memang bisa ditemukan, Mas ya. Iya. Tapi gambarannya Perning itu dari foto udara itu belum dapat kayaknya ya. Belum dapat itu. Oke, ini kita sudah masuk ke area inti bangunan induk dari pabrik gula, Mas ya. Sekarang kita mau ke utara nih, kita mau lihat bangunan bekas-bekas rumah dinasnya. Ini ada, kayaknya masih ada yang dihuni, tapi kebanyakan sih mayoritas banyak yang kosong daripada yang dihuni. Dan juga ada ini, Mas. Apa itu? Gula Perning itu. Ya. Sebelum dia pakai lokomotif sama lori ya. Ya. Dia kan transportasinya juga lewat sungai. Oh, sungai, betul. Iya, sungai. Lewat sungai. Sungai. Dekat dengan Sungai Berantas. Yang ini, yang arahnya ke pelabuhan Surabaya. Iya. Ya, sebelum ada kereta api itu masuk ke sini tuh mulai tahun 1912 ya. Itu memang tujuannya itu memang untuk mengangkut pabrik gula yang ada di utara wilayah Kalibrantas, itu Balongbendo, Perning termasuk, terakhir Gempol Kerep. Nah, itu tujuan utama kenapa ada jalur dari Krian ke Gempol Kerep hingga ke Ploso yang diresmikan tahun 1912, lalu berlanjut ke Ploso dari Gempol Kerep tahun 1921. Seperti itu. Nah, dari halte Perning itu ada percabangan itu ke sini ke pabrik gula.
Jadi memang harusnya kalau di peta itu, dari peta itu Halte Perning itu masuknya ke sana, kan Halte Perning ada di sebelah sana itu ya, di sebelah barat. Jadi mungkin aja itu emplacement bongkar muatnya jadi dari kereta ya, dari kereta SS atau Staatspoorwegen yang punya jalur kereta itu bongkar muatnya di sana, di emplacement sana itu. Seperti itu. Jadi memang dugaan kuatnya itu ada di barat, emplacement lori atau juga emplacement kereta api yang bongkar muat. Nah, ini merupakan area dari komplek perumahan dinas dari pabrik gula Perning. Nah, itu beberapa bahkan ada yang sudah roboh ya, tinggal hanya fondasinya, struktur fondasinya rumah itu tuh, sudah hilang. Tembok-temboknya udah hilang, udah runtuh, hanya menyisakan struktur fondasi. Sementara itu yang masih utuh itu, nah itu di rumah depan ini itu kosong, tapi yang sebelahnya lagi itu masih ditempati tadi. Saya sama Mas Agung masih sempat lihat ada yang menghuni di situ. Nah, ini pagar-pagar lama ini ya, pagar lama, pagar pembatas antara komplek perumahan, jalan dan juga pabrik gula. Nah, ini jalannya jalan lama nih. Nah, ini kan bisa kerasa ya suasana-suasana tempo dulunya tuh. Ini jalan lalu dikasih pohon-pohon biar rindang. Nih suasana tempo dulu banget kayak begini nih. Jalannya makadam. Kalau nggak salah saya agak lupa nanti kalau ada ya, saya tantumin di buku Kereta Setan itu kayaknya ada pejabat pabrik gula Perning kalau nggak salah. Oh, mengendarai mobil miliknya. Oh iya. Kereta Setan tuh ini kan merujuk pada ini kan, mobil kan? Mobil ya. Itu kenapa ya nama Kereta Setan Mas ya? Oh, karena jalan sendiri. Jalan sendiri. Kan makanya orang pribumi itu nyebut itu digerakkan oleh setan. Jadi ya perlu dimaklumi karena orang-orang pribumi pada saat itu tingkat pendidikannya itu belum terlalu tinggi sehingga ya hal-hal tersebut mempengaruhi mereka melihat bahwa yang digerakkan internal mandiri itu dari mesin itu digerakkan oleh kekuatan gaib. Nah, yang ini batu bata ya, batu bata asli nih begini nih dari runtuhan tembok pembatas antara ini ya perumahan ini sama jalan. Jadi kalau dulu sih harusnya ini tinggi. Ya tinggi, ini tinggi. Nah, itu ada kotak begini nih. Nah, ini ada kotak begini. Kayak ada apa ini, kayak masukan gitu ya. Ini Kak, mungkin ini dulunya buat masukin ini ya, besi ke sana. Jadi tiang-tiang ini tuh, tiang-tiang ini terhubung dengan besi pagar pembatas. Gimana? Oh, sorry. Oh iya, bentuknya melengkung-melengkung gitu ya? Melengkung elegan nih. Nah, ini jadi bekas konstruksi rumah dinas pabrik gula Perning ya. Tuh teman-teman bisa lihat tuh, kubangan gini ini. Ini anak ada undakan tangga ini untuk akses masuknya. Ini, mungkin ini ada terasnya dulu di sini. Ini memanjang ke barat ke timur ya atau horizontal. Nah, ini sini mungkin dulu bekas-bekas kamarnya di sini. Nah, di belakang itu mungkin pavilionnya hampir sama dengan yang di sana. Mungkin secara denahnya. Cuman kenapa dibuat desain melengkung gitu loh? Iya. Apa? Oh iya, kenapa ya? Apa karena belum pakai ini Mas? Baja tulang kawat, tulang baja. Mungkin bisa jadi. Iya. Dan ini juga agak sedikit melengkung loh ini. Yang ini loh. Oh iya. Iya Mas. Berarti yang agak menjorok itu dibuat di konstruksinya dibuat melengkung. Melengkung ya. Iya nih melengkung. Iya nih Mas, ini rumahnya lama nih Mas, sebelum 1920-an ini memang ini rumah ini mungkin. Iya. Karena teknologi tulang baja itu buat rekonstruksi. Beton bertulang. Beton bertulang itu baru masif dipakai di Hindia Belanda itu 1920-an lah. Iya. Itu bisa diketemukan di konstruksi viaduk-viaduk di Surabaya tuh. Ya, kalau ini enggak, ini kita nggak melihat sama sekali ada baja bertulang. Sini. Kalau baja bertulang tuh kayak teman-teman pernah lihat orang-orang bikin rumah itu ada kawat yang tiang kawat seperti itu ya, yang kemudian itu dicor. Nah, itu namanya apa tuh Mas namanya?
Baja bertulang. Beton bertulang. Beton bertulang. Ini tuh dua kelengkungannya pun juga dua bak. Oh iya betul. Ini nggak main-main orang Belanda kalau membuat konstruksi. Orang Belanda tuh kayaknya hitungannya lebih baik mahal di depan daripada mahal di perawatan, Mas. Iya, pastinya. Mahal di investasi kayaknya. Soalnya mereka tuh mikirnya kan ini konstruksinya kuat sampai selama-lamanya. Iya. Dan kalau rumah Belanda itu biasanya Mas, rumah loji itu dia nggak pakai ini, Mas. Kamar mandinya di luar. Oh iya, kamar mandinya di luar kebanyakan. Iya. Kalau yang rumahnya agak-agak biasa gitu ya, itu kamar mandinya di luar. Jarang ada yang di dalam. Kecuali yang mana ya Mas ya? Rumah apa ya ada di kamar mandi di dalam tuh ya? Administrator? Rumah administrator kamar mandinya dalam ya? Gede. Oh, yang kayak waktu tulis kita lihat itu ya? Untuk ukuran rumah ya juga ini, untuk ukuran rumah sekarang lah ya. Itu ya rumah loji Belanda begini, ya gede juga begini. Luas lah. Konstruksinya keren. Konstruksinya keren nih Bang. Ini baru pertama kali ya saya lihat rumah Belanda itu udah runtuh tapi masih ada fondasi-fondasinya kayak gini. Itu ya mereka bikin fondasi tembok itu sampai dari bawah tuh ya. Itu padahal tembok sekat itu. Apa ini untuk saluran pembuangan ya Mas ini ya? Ini kan pasti dulu tertutup ya? Iya, tertutup. Itu ada undang-undangannya tertutup, di bawahnya itu ada air. Iya, kayak saluran air, saluran pembuangan ya. Iya, tapi pembuangan apa? Masuk ini biar nggak hujan. Hujan. Ini loh kayak ada lengkungan. Iya, lengkungannya ini. Tapi kenapa ya? Ini apa kali dulu ini Mas kopong begini modelnya enggak ada begini? Apa udah runtuh ya? Apa namanya ini dasarnya? Dasar apa nih namanya? Dasar lantainya. Tapi kok kayak ini kosong ya? Iya, kayaknya kosong sih. Nggak tahu kenapa ya dibikin kosong gitu. Soalnya baru pertama kali ini melihat rumah dinas. Iya, berarti udah ditelanjangi gini lah ya. Iya. Tuh, itu kalau teman-teman lihat ya. Ini kan undakan tangga ya, tapi di bawah tangga itu kosong dia. Tuh. Dan ada saluran-saluran air. Iya, sepertinya ada saluran air ya. Ini ada saluran air. Nggak ngerti nih airnya itu maksudnya ngalirnya dari mana? Apakah itu untuk saluran air untuk biar nggak banjir atau segala macam? Coba. Bisa juga untuk ini Mas, air untuk kebutuhan sehari-hari. Di Tada. Iya, di Tada. Ada di sini ada water torrent. Karena pernah saya baca itu di Swicker Kongres ya, di buku-buku Swicker Kongres itu banyak juga membicarakan mengenai kesehatan karyawan-karyawan Belanda yang ada di sini. Jadi kayak sanitasi, kemudian kebutuhan atau konsumsi air itu memang harus benar-benar diperhatikan dan pabrik gula itu harus konsen ke sana. Oke. Itu apa namanya? Kesehatan ya? Kesehatan. Karena kalau pegawainya nggak sehat, pasti produktivitas pabrik juga berkurang banget tuh kayak gitu. Dan mungkin kalau ada satu hal yang cukup menggelitik dan bikin ketawa ya. Apa itu? Penyakit kelamin itu apa namanya? Raja singa, sipilis. Loh, sipilis itu memang lucu ya. Sipilis itu justru pada saat Swicker Kongres itu dibahas. Kenapa? Sampai ya mungkin karena mungkin karena kebiasaan buruk ya. Kebiasaan buruk seperti itu akhirnya kena sipilis dan rumah sakit yang didirikan oleh pabrik gula itu harus bisa setidaknya membantu pasien sipilis. Pengobatan itu ya, pengobatannya. Iya. Oke. Oh iya, Mas, itu apa mayoritas pegawai pabrik gula itu laki-laki? Dominan laki-laki ya. Oke. Jadi kalau sipilis itu ya memang hal yang lucu tapi itu kenyataan. Coba cari di buku-buku tentang Swicker Kongres itu pasti ada salah satu pembahasannya mengenai fokus kelamin. Itu ya kan itu ya. Karena mungkin ya itulah apa namanya pada saat itu mungkin ada kebiasaan-kebiasaan jelek dari pegawai pabrik gula cari-cari hiburan gitu ya, tapi hiburan yang kurang bagus. Kita kan coba ke utara tuh, lihat lagi ya. Ini tadi aduh kayaknya videonya kepanjangan banget. Kayaknya it's okay, no problem. Kayaknya masih seru-seru aja. Ini bagian rumah dinas yang tidak berpenghuni. Nah, ini mungkin kamar ya. Ini kamar mungkin, kamar utama.
Roda depan. Lalu ini ada pintunya dan juga ruang tamu di sini. Ini enggak ada lagi, tapi apa, jendelanya udah baru yang ini, karena jendela lama itu kayak gitu. Tuh yang sebelah kayak gini, itu tingginya mungkin ada 2 meter kurang dikit lah sana. Cuman ini udah gantian ya jadi kaca. Coba kita akan ke belakang, lihat ke belakang. Ini bagian belakang dari rumah dinas. Nah, bisa lihat ya, itu adalah pintu belakang kalau untuk mengakses ini. Apa namanya, bagian belakangnya nih, mungkin ini dulu gudang atau kamar mandi ya, untuk penyimpanan kebutuhan dari si penghuni rumah ini. Tapi juga mungkin dapur karena ada itunya, cerobongnya ya Mas ya. Iya. Mungkin dapur di sana. Sekarang sudah nggak ditempati lagi, eman sebenarnya. Pabrik gula Sentanan Lor yang masih tersisa ya Mas ya? Oh iya, ada kemiripan arsitektur. Iya. Kita coba lihat dari belakang ya. Tadi kita dari depan, nah kita lihat belakang. Nah, ini bagiannya yang masih utuh. Yang ini. Yang rumah tengah-tengah ini masih utuh. Nah, kayak begini nih. Oh, ya. Tuh ada sumur tuanya di sana. Nah, depan dengan pabrik gula Sentanan Lor ya, arsitektur rumah ini. Sentanan Lor yang ada di Jalan apa, Mas? Gajah Mada? Jalan Gajah Mada, Mojokerto. Mojokerto. Sentanan Lor tuh pabrik gulanya juga udah mati juga. Nah, ini nih. Ini rumahnya masih ditempati. Ini sama ya. Nah, ini punya sumur juga, tuh ada sumurnya rumah ini. Itu punya sumur juga di sana itu. Tuh sumur. Nah, ini di rumah yang tengah ini masih dihuni ya. Ini untuk pos penjagaan di sini katanya masih dipakai untuk itu. Terus ada lagi di rumah yang arsitekturnya mirip tapi tidak dihuni lagi. Sebelah situ. Ini ada bangunan garasi ya Mas ini ya? Ini garasi kendaraan nih. Jadi di atasnya ada tulisan tahun 1913. Iya, nih. Tapi mungkin ini seusia dengan rumah-rumah di sini. Ini ada. Biasanya penggede-penggede tuh pasti punya kendaraan, dan ini ada garasinya di sini. Ini punya 2 pintu ya. Di sini 2 pintu utama nih. Kayaknya sebelah kiri ini pintunya masih asli nih. Berikut dengan engselnya. Tuh. Masih asli. Ini kayaknya masih ada sumur tuanya di situ tuh, tadi saya lihat. Nah, itu ada sumur tuanya tuh. Sumur tua tuh. Nah, ini jadi ada trio dengan apa? Trio rumah yang sama. Ini yang paling utara nih. Ini warna putih, lalu sana itu ada paduan warna kuningnya, di sana juga ada kuningnya juga. Jadi yang masih dihuni itu yang bagian tengah ya. Dari 1, 2 dan 3 itu yang dihuni yang sebelah tengah itu. Terus ada garasi di sana dengan angka tahun 1913. Mungkin juga seusia dengan rumah di sini. Itu saya akan coba melihat rumah yang di ini ya, di sisi paling utara. Itu di pinggir jalan. Aduh. Ini rumah yang ada di paling utara ya, atau di sisi pinggir jalan pas. Ini rumahnya. Angka tahunnya hilang. Angka tahunnya. Oh iya, hilang. Angka tahunnya hilang ya. Situ udah nggak ada. Sama ini ya. Itu ada itunya, koridornya. Oh iya, ini ada koridor ke belakang. Tapi yang ini kayaknya bangunan baru yang ini ya.
direnovasi. Ini mungkin lama ya, lama nih. Tapi kayaknya beda tahun sama yang ini. Ini jadi satu kesatuan nih, ini. Bangunan ini, yang tengah dengan yang ini tuh satu kesatuan, ya, terhubung dengan koridor yang terpusat di bangunan tengah ini. Ini kayak bangunan tahun 60-an nih mas, apa 50-an gitu. Apa? Tak pikir tadi kayak semacam tempat dansa-dansa gitu. Oh, Societet. Oh iya, ini masih ada hubungannya sama ini mas kayaknya. Iya tuh, ada ininya tuh. Bibit tebu gitu. Oh iya. Dalamnya kayaknya bukan kamar-kamar. Kamar-kamar nggak ya? Bukan ya? Enggak, kayaknya kayak ini mas. Kantor-kantor gitu juga sih. Oke, ada lagi mas? Cukup ya? Lumayan nih. Lepar panas-panas nih kita untuk belusukan ke sini. Dan segitu aja belusukan saya di bekas situs pabrik gula Perneng yang ada di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Mas Agung, mantap sih mas. Mantap. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.